tes 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Rifai, NPM 184300003 dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Kota Metro. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sebuah kasus tentang UU ITE. Oke, langsung aja. Apa itu UU ITE atau Undang-Undang tentang Elektronik atau Teknologi? Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, dan EDI. Yang kedua adalah pasal-pasal dalam UU ITE. Pasal pertama, pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 UU ITE. Karena sejumlah istilah dalam pasal tersebut seperti mendistribusikan dan transmisi merupakan istilah teknis yang dalam praktiknya tidak sama di dunia teknologi informasi dan dunia nyata. Model rumusan delik dalam pasal 27 ayat 3 KO. Pasal 45 ayat 1 UU ITE membawa konsekuensi tersendiri. Pada praktiknya pun pengadilan memutuskan secara berbeda terhadap rumusan delik tersebut. Beberapa persoalan UU ITE adalah pasal 27 hingga pasal 29 UU ITE dalam bab kejahatan cyber dan juga pasal 26, pasal 36, pasal 40 dan pasal 45. Persoalan yang terdapat di antaranya adalah mengenai penafsiran hukum, di mana rumusan pasal-pasal dalam UU ITE termasuk tidak ketat dan tidak tepat secara menyebabkan ketidakpastian hukum multi tafsir. Yang pertama adalah contoh kasus UU ITE di Indonesia. Pertama ada kasus Prita Mulyasari. Dengan kasus yang pernah booming di tanah air menimpa dua orang anak bernama Prita Mulyasari pada tahun 2008. Prita dijerat UU ITE setelah dirinya dilaporkan oleh pihak Rumah Sakit Omni Internasional terkait surat elektronik tentang ketidakpuasan pelayanan rumah sakit yang ia kirim tersebar luas di media sosial. Selanjutnya, merasa dicemarkan nama baiknya, pihak Rumah Sakit Omni Internasional kemudian melayangkan gugatan pidana dan perdata kepada Prita melalui Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten. Prita divonis 6 bulan penjara dan dikenai denda sebesar 204 juta dari tindakan dia yang menyebarluaskan tentang ketidakpuasan pelayanan di rumah sakit tersebut yang beredar luas di media sosial. Dengan itu pihak rumah sakit merasa dilecehkan atau dicemarkan nama baiknya, kemudian melaporkan ke pengadilan negeri. Selanjutnya ada kasus Ariel Noah atau Adil Peter Pan. Kasus UU ITE juga pernah menjerat salah satu vokalis band ternama di Indonesia, Nazril Irham, atau yang sering dikenal anak zaman sekarang Ariel Noah. Selain UU ITE, Ariel juga dijerat dengan UU pornografi setelah ia merekam video porno yang melibatkan dirinya sendiri dan juga dua artis perempuan lainnya. Ya, kalian tahu lah siapa itu dua orang, gak perlu saya sebut. Mungkin itu juga udah kasus selama 2010. Dalam kasusnya, Ariel kemudian dijatuhi hukuman selama 3,5 tahun penjara dan juga dikenai denda sebesar 250 juta. Dalam sidang yang dilakukan Pengadilan Negeri Bandung tahun 2010. Jadi ini Ariel waktu dia melakukan sebuah hubungan atau pornografi yang dia sendiri merekamnya, video tersebut, dan entah siapa yang mengirim videonya itu sampai tersebar luas di media sosial yang sempat booming pada tahun 2010. Yang selanjutnya adalah kasus Baik Nuril. Kasus UU ITE juga menimpa seorang guru honorer
Baik Nuril pada tahun 2017. Ia dijerat UU ITE karena terbukti telah merekam pembicaraan telepon kepala sekolah tempat ia bekerja yang menceritakan pengalaman seksualnya bersama perempuan lain yang bukan istrinya. Diketahui baik sengaja merekam pembicaraan telepon itu sebagai senjata usai dirinya merasa dilecehkan. Kemudian rekaman tersebut tersebar setelah Baik menceritakan kejadian tersebut pada salah satu teman kerjanya. Mengetahui hal tersebut, Baik kemudian dilaporkan ke pengadilan dengan tuduhan pelanggaran pasal 27 ayat 1 UU ITE. Akibatnya ia dijatuhi hukuman selama 6 bulan penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah atau setengah miliar. Hingga saat ini kasus Baik Nuril terus berlanjut. Yang terbaru, Baik Nuril telah mengajukan amnesti kepada Presiden Joko Widodo. Namun saat ini pengajuan amnesti tersebut masih menunggu persetujuan DPR. Ini merupakan kasus tahun 2017 yang menimpa seorang guru Baik Nuril. Dan selanjutnya Ahmad Dhani Prasetyo atau yang sering dikenal Ahmad Dhani. Musisi sekaligus politis Ahmad Dhani Prasetyo juga terlibat kasus UU ITE. Dirinya terbukti bersalah setelah menyebarkan ujaran kebencian alias memakar dengan kata-kata kasar idiot melalui vlog yang ia buat saat dirinya berada di Hotel Majapahit, Surabaya. Dalam kasusnya, Ahmad Dhani kemudian dijatuhi hukuman selama 1 tahun 6 bulan penjara karena melanggar pasal 27 ayat 3 Junto pasal 245 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE tentang pencemaran nama baik. Ini ada sebuah kasus yang ada di Indonesia dan luar negeri. Yang pertama adalah kasus hacking. Seorang pria asal Florida diganjar hukuman 20 tahun penjara karena membaca kartu kredit. Hukuman tersebut dinilai pantas karena tidak tanggung-tanggung. Jutaan data kartu kredit telah dicurinya dan jutaan dolar Amerika Serikat telah digondol pelaku bernama Albert Gonzalez yang berumur 28 tahun dari berbagai bank. Menurut hakim yang mengadilinya di pengadilan Boston Kamis 25 bulan 3 tahun 2010, ini merupakan contoh perbuatan hacking komputer paling besar dan paling mahal dalam sejarah Amerika Serikat. Modus kejahatan ini adalah pencurian karena pelaku memakai kartu kredit orang lain untuk mencari barang yang ingin dilelang barang. Seperti hacking carding itu. Jadi kita itu menggunakan sebuah rekening atau ATM orang lain, kartu kredit orang lain untuk berbelanja di online shop, tapi kita membayar dengan kartu kredit orang yang kita curi kartunya. Karena kejahatan yang mereka lakukan, mereka dapat dibidik dengan pelanggaran pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pemalsuan identitas. Yang kedua ada Kevin Mitnick versus publik Amerika Serikat. Bagaimana dengan negara lain? Amerika Serikat sudah punya serangkaian aturan hukum yang mampu menjerat pelaku cybercrime dengan lebih ampuh lagi. Bagi pegawai dunia maya, nama Kevin Mitnick tentu tidak asing lagi. Sampai sekarang nama Mitnick masih cukup populer bagi kalangan underground tanpa kenal batas negara. Kalangan underground tuh seperti deep web, dark web, dan ada satu lagi tuh, ini saya lupa namanya. Jadi itu dia Google, bawahnya Google, dan bawahnya lagi dia tuh tempat-tempat para napi-napi atau mafia-mafia yang menjual barang-barang terlarang seperti senjata, narkoba, ataupun yang lainnya. Kevin Mitnick ditangkap FBI tanggal 15 Februari tahun 1995 dengan tuduhan telah melakukan beberapa komputer crime maupun cybercrime. Ia sudah mengakui 4 kasus wire fraud, 2 kasus komputer fraud, dan sebuah kasus penyadapan komunikasi lewat kabel. Tidak tanggung-tanggung, ulah Mitnick telah memakan korban berbagai perusahaan besar seperti Motorola, Nokia, Fujitsu, Novell, NEC, Sun Microsystem, Colorado Supernet, Netcom Online Service, dan The University of Southern California. Tanggal 27
tahun 1997, Nick didakwa tahap pertama oleh Hakim Mariana selama 22 bulan hukuman penjara, dan akhirnya pada tanggal 9 Agustus tahun 1999, Hakim Mariana R. Pravzer memberikan keputusan final bagi Mitnick. Hakim memutuskan hukuman tambahan 46 bulan lagi bagi Mitnick dan denda ganti rugi sebesar $4.125. Mitnick dibebaskan tanggal 21 Januari 2000 setelah dipenjara selama 4 tahun 11 bulan dan 6 hari. Setelah dibebaskan selama 3 tahun, Mitnick berada di bawah pengawasan pihak berwenang dan harus membayar denda. Selama masa itu, Mitnick tidak boleh menggunakan dan mengakses segala jenis piranti keras maupun piranti lunak komputer. Begitu juga Mitnick tidak boleh mengakses segala jenis komunikasi nirkabel. Ya, mungkin itu tadi sebuah video tentang kasus-kasus UU ITE dan cybercrime yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Bila ada salah-salah kata dalam menyampaikan sebuah video tadi, itu merupakan tugas kuliah saya, sebagian tugas kuliah untuk UTS. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.